Hai everybody, selamat datang di channel saya. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di pembahasan pada video ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik bagaimana menggunakan indikator MACD dengan cara yang lebih menguntungkan, yang bisa membuat kita lebih profit teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit tentang MACD ya. Biasanya pengguna MACD atau trader pemula itu hanya melakukan atau hanya melihat MACD dari persilangannya. Misalkan terjadi persilangan ke atas ataupun ke bawah, mereka langsung melakukan open posisi menurut persilangan tersebut. Namun dengan cara itu memiliki resiko yang sangat tinggi teman-teman. Jadi saran saya, dan saya akan memberikan sedikit tips nih bagaimana cara penggunaan MACD yang lebih menguntungkan dan memperkecil resiko. Teman-teman bisa melihat MACD terdapat dua garis. Nah, teman-teman bisa lihat dari dua garis ini, teman-teman juga bisa mengetahui sebuah arah tren. Teman-teman bisa melihat ya, kalau dua garis ini berada di bawah bar MACD, bar maksud saya itu yang hijau sama yang merah ini ya teman-teman, bar-barnya itu kotak-kotak lah. Nah, jika mereka berada di bawah bar tersebut, yaitu terjadi downtrend. Namun sebaliknya, jika garis berada di atas bar yang warna hijau maupun merah, itu bisa ditandai juga sebagai uptrend teman-teman. Jadi bagaimana cara penggunaan? Oke, langsung saja teman-teman. Teman-teman bisa melihat di bagian sini. Oke, kita geser dulu ke belakang. Nah, kita lihat di bagian sebuah tren. Nah, pada umumnya kan gini teman-teman. Trader pemula ataupun yang baru terjun ke dunia trading, nih ada persilangan ke atas nih MACD. Dia melakukan open posisi buy juga di sini. Namun market sekian turun dan menyentuh yang namanya stop loss. Oke, nah cara saya ini atau tips saya ini berbeda teman-teman. Kita hanya diam jika terjadi persilangan MACD. Jadi eksekusinya kapan? Kita harus lihat dulu. Garis MACD ini berada di bawah bar atau di atas bar. Jika di bawah bar seperti ini, itu pertanda downtrend. Dan kita hanya mencari celah untuk open posisi sell. Teman-teman bisa lihat di bawah bar MACD dan dia juga downtrend. Nah, kita cari persilangannya ke bawah saja teman-teman. Seperti bagian sini, persilangan ke bawah, kita bisa lakukan open posisi sell. Di bagian sini juga terjadi persilangan ke bawah, kita juga bisa melakukan open posisi sell. Nah, di sini masih bagian bawah ya. Kita juga bisa melakukan open posisi sell. Namun jika dia seperti ini lama-kelamaan teman-teman, dia naik lagi nih di sekitar bar ini, tidak jelas di atas ataupun di bawah bar ini, itu pertanda market sedang sideways teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini market juga sideways karena dia masih di kisaran atau di tengah-tengah bar ini, tidak jelas di bawah ataupun di atas. Namun secara keseluruhan ya market sedang downtrend. Oke, kita geser lagi. Nah, di sini bagian sini dia mulai melebar lagi nih teman-teman. Oke, kita cari celah untuk open posisi sell nih. Persilangan di sini. Dapatkan. Ada lagi persilangan ke bawah, dapat lagi. Nah, take profit dan stop loss yang ideal yaitu di SNR atau SND berikutnya, itu untuk take profit. Yang untuk stop loss ya di SNR maupun SND sebelumnya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya, garis MACD sudah menyilang bar nih, udah di atas bar. Jadi kita cari celah untuk open posisi buy. Oke, di mana kita akan melakukan open posisi buy jika garis ini berada di atas bar MACD. Kita lihat persilangannya ke atas saja teman-teman, karena tren sudah uptrend. Di bagian sini ada persilangan, teman-teman bisa melakukan open posisi buy. Di bagian sini ada persilangan lagi, teman-teman bisa melakukan open posisi buy. Di sini bisa. Nah, jika sudah take profit atau jika persilangan ke bawah, teman-teman tidak usah melakukan open posisi persilangan ke bawah. Nah, persilangan ke bawah di sini teman-teman juga bisa sebagai tanda untuk take profit ya. Menganggap ini market belum terjadi dan kita hanya cari celah open posisi untuk persilangan ke atas. Nah, di sini ada persilangan lagi. Kita lakukan open posisi ke atas. Nah, namun lama-kelamaan market turun teman-teman. Di sini saya hanya melihat dari MACD ya. MACD
penurunan ke bawah karena dia sudah di bawah bar ya, merah dan bar hijau. Jadi kita hanya cari persilangan ke bawah. Dan teman-teman juga harus perhatikan yang namanya divergent. Divergent itu sebuah tampilan yang berbeda dari indikator maupun price action, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri untuk pembalikan. Nanti saya bakal contohkan jika kelihatannya di bagian sini. Nah, kita lanjut lagi. Di bagian sini dia di garis MACD berada di bawah bar, dan artinya kita hanya mencari celah untuk posisi sell. Di bagian sini kita bisa sell. Ini bisa sell. Bisa sell. Di sini bisa sell. Di bagian sini sebenarnya bisa sell, teman-teman, tapi takutnya teman-teman terjebak yang namanya sideways. Biasanya kalau garis ini berada di tengah-tengah bar ini atau berdempetan dengan bar, tidak berjarak seperti ini ya. Dia berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini itu tanda market sedang sideways. Jadi kita hanya perlu menunggu di saat dia mengembang. Oke, di sini kita bisa sell lagi habis mengembang ya, dan sell lagi. Nah, dan jangan lupa take profit. Nah, di sini saya contohkan yang divergent tadi, teman-teman. Divergent ini sebuah ciri-ciri pembalikan. Namun tidak setiap divergent terjadi pembalikan. Ingat itu, teman-teman, tidak setiap divergent terjadi pembalikan. Jadi tidak bisa karena divergent teman-teman bisa langsung open posisi. Tidak, teman-teman harus tahu yang namanya ciri-ciri reversal pastinya. Nah, di sini divergent emang langsung reversal. Garis sudah menembus bar bagian tengah dan berada di atas MACD, yang berarti kita hanya perlu mencari celah untuk open posisi buy. Di sini buy dapat. Nah, di sini kita sudah take profit dan market menyilang ke bawah. Yaudah, kita liatin dulu aja, teman-teman. Kita tidak usah melakukan open posisi apapun. Nah, di bagian sini dia dempet, seharusnya kita tidak melakukan open posisi meski dia crossover ke atas, karena dia dempet ya. Takutnya kita terjebak di market sideways dan dia malah turun lagi ke bawah. Kita mencari celah untuk open posisi sell di bagian sini ya. Nah, di candle ini bisa sell, take profit pertama ya. Di SNR dan SND berikutnya itu dapat, teman-teman. Nah, di sini juga terjadi divergent. Ini makin turun, namun di MACD makin naik. Nah, dia di atas bar MACD. Kita mencari celah untuk posisi buy. Di bagian sini bisa di buy. Oke, setelah take profit kita hanya perlu menunggu dan melihat. Wah, ternyata market turun lagi nih. Dan kita hanya perlu mencari celah untuk posisi sell saat dia bersilang ke bawah. Dan ternyata di bagian sini kita sudah bersiap-siap nih. Dan market malah naik lagi, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Dibanding kita loss, lebih baik kita menunggu jadi kita tahu arah market kemana. Nah, seperti dari sini, teman-teman hanya perlu mencari persilangan ke atas. Di bagian sini persilangan ke atas. Jika teman-teman takut ketinggalan momen, teman-teman bisa ganti ke time frame M30. Saya hanya menyarankan sampai time frame M30, teman-teman. Nah, di sini persilangan ke atas ya. Teman-teman bisa lakukan posisi buy. Kenapa? Karena kalau di time frame M15 atau 30 ke bawah itu sudah MACD tidak akurat lagi, teman-teman. Nah, setelah take profit, teman-teman hanya perlu menunggu MACD nyilang ke atas lagi. Ke atas profit. Oke. Nah, di sini juga begitu ya. Setelah take profit, kita cari ini MACD persilangan ke atas. Oke, take profit, sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terjadi divergent lagi ya. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri ini yang saya kursor ini ya, makin ke bawah di sini. Sedangkan di market dia malah ke atas, berlawanan, sangat berlawanan. Untuk teman-teman bisa mengetahui divergent banyak tipenya loh. Jadi untuk mendalami tentang divergent, teman-teman bisa langsung cek channel-channel orang lain ya, karena di video saya belum membuatkan tutorial divergent secara lengkap. Nah, di sini bagian atas. Oke. Nah, ternyata market turun nih di bagian sini. Teman-teman hanya perlu melihat MACD ini dan teman-teman bisa tahu arah market kemana, karena di sini garisnya di bawah bar dan itu berarti downtrend. Kita cari persilangan ke bawah bagian sini. Nah,
dapatkan. Nah, MACD ini mengkonfirmasi sebuah swing baru seperti yang saya contohkan barusan. Sini persilang ke bawah, teman-teman bisa melakukan posisi di sini, dan itu adalah swing baru untuk market downtrend. Ingat, harus ada take profit loh. Nah, di bagian sini kita diam dulu teman-teman, kita tidak usah melakukan posisi. Namun jika teman-teman ingin melakukan posisi juga masih bisa. Takutnya terjebak di market sideways karena dia sedang berada di tengah-tengah atau berdempetan dengan bar teman-teman, bar MACD. Jadi takutnya terjebak sideways. Oke, teman-teman pasti bertanya ya, kenapa banyak banget indikator EMA yang saya gunakan? Mereka punya fungsinya masing-masing. Mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan secara detail. Nah, yang putih ini EMA 11, yaitu berfungsi untuk menentukan take profit teman-teman. Jika dia sudah menyilang garis yang warna pink, nah di situ kita harus melakukan take profit. Nah, itu fungsinya. EMA yang warna putih ini teman-teman sebagai notifikasi pemberitahuan jika kita harus melakukan take profit. Nah, bagian sini ya, kita harus melakukan take profit karena dia sudah menyilang garis pink. Mungkin pada video berikutnya saya akan menjelaskan secara detail bagaimana penggunaan EMA ini. Ya, lebih menguntungkan sih menurut saya teman-teman. Jadi kita tahu kapan harus take profit maupun masuk entry lagi. Nah, di sini bisa entry lagi karena garis putih ini berada di tengah-tengah. Oke, seperti sedikit ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa supportnya dengan cara klik tombol like, comment, dan subscribe pada channel ini.